وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وقني شر وشوش الشيطان واجرني منه ya Rahman hatta la yakuna lahu alai sultanan amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah pada subuh ini kita bisa berkumpul pertama dalam rangka melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan yaitu dengan ta'lim kita yang setiap hari Ahad pada subuh kita laksanakan. Mudah-mudahan perjalanan dalam kegiatan aktivitas ritual kita dalam masjid maupun di luar kita diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, kemanfaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pendiri semuanya. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua dan dikumpulkan kita di yaumul qiyamah dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aidi wa hidayati wa barakatuh ila daradin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati musannif hadzal kitab Abi Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Sya'ir la mukhtasar ibn Abi Jamrah wa ila hadrati jami' syaikhil Muhammad bin Sallallahu wa bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'adhibuhum wa yanfa'una bi sallallahu alaihi wa sallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد
لنا واغفر لنا من تذكر جيران بذي سلام مجزد معجرا من مغنة بدمي يا رب بالمصطفى Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi hari Ahad. Kemarin kita melaksanakan di antara kita melaksanakan sholat Idul Adha. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Mohon Al-Hidayah mengadakan hari Ahad. Nah, kita sekarang bertemu lagi dalam rangka taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan suatu hadis tentang wahyu. Hadis pertama, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi adalah ar-ru'ya as-shalihah. Jadi awwalu ma budi abihi, awwalu ma, pertama kali sesuatu budia yang telah dimulai, bihi dengannya, dengan sesuatu itu, siapa Rasulullah alaihi wasallam, minal wahyi, dari wahyu, adalah ar-ru'ya as-shalihatu. Ar-ru'ya itu mimpi, as-shalihatu yang nyata. Kita lupa caranya lagi bagian loko. Bukan lokomotif tapi loko plastik. Ada. Nah, sambil makan kuenya nggak apa-apa. Taruhnya monggo. Kok aku monggo. Silakan. Tapi sambil perhatiin gitu ya. Monggo. Nggak apa-apa. Ya, ini. Ya emang bunyi plastiknya gitu katanya. Ya, Pak. Ya, kuahnya dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi wahyu yang pertama kali Rasulullah dapat itu adalah berupa mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummul mu'minina, dari Sayyidatina Aisyah ummul mu'minina radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Nah, Siti Aisyah ini, jadi Siti Aisyah ini adalah kanat a'lama zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling alim. Istri Nabi yang paling alim, yang paling pintar.
kanat a'lama zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha katsiran. Dan Nabi dulunya itu sangat cinta kepada Siti Aisyah selain Khadijah. Katsiran, betul-betul dibandingkan dengan istri yang lain. Makanya sampai ada lagunya ya. Dilaguin sekarang. Mungkin pada bisa, Pak Rokib bisa laguin Aisyah, itu gimana gitu saya nggak bisa saya. Ibu-ibu yang biasa bisa. Iya Pak Rokib kan bukan cuma dangdut doang kan. Iya. Gitu jadi anak-anak. Jadi Siti Aisyah itu istri Nabi yang paling alim. Nabi yang paling alim. Wa aqada 'alaiha wa hiya bintu sitti sinina. Ketika diakad oleh Rasulullah, beliau usia 6 tahun. Jadi Rasulullah akad dengan siapa? Siti Aisyah itu usia 6 tahun. 6 tahun itu usia TK ya? Atau mau naik kelas 1 SD. Wa dakhala biha wa hiya bintu 9 sinina. Nah baru dari 6, tapi nggak campur dengan Rasulullah, nggak hidup dengan Rasulullah, masih dengan ayahnya Abu Bakar. Beliau hidup dengan Rasulullah ketika sudah usia 9 tahun, baru satu rumah. Nah, gitu ya. Wa makathat, dan beliau hidup dengan Rasulullah, menetap ma'am Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina, selama 10 tahun. Jadi Siti Aisyah itu hidup dengan Rasulullah berapa lama? 10 tahun. Itu Siti Aisyah ini istri yang ketiga ketika beliau hijrah. Nah kita lanjutkan. Aisyah itu. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Saya gini Pak, belum ditulisin buku saya. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah bukan ya? Ahlu sunnah wal jamaah. Penting sekali mengangkat kemuliaan para sahabat. Hati-hati. Zaman sekarang nih, zaman akhir, banyak sekali paham-paham yang nyeleweng, seakan-akan benar. Kalau ada paham yang mendiskreditkan, merendahkan martabat Siti Aisyah, maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini harus dijelaskan. Paham ya? Ini anak-anak juga dengerin. Kalau ada paham yang mendiskreditkan, merendahkan Siti Aisyah, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Jadi pertanyaannya kan kenapa? Kan gitu. Kita Pak ahlu sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, daripada fikihnya mazhab Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dalam segi akidahnya, i'tiqadnya Imam Asy'ari dan yang lainnya, itu akan runtuh, wabil khusus tentang kefikihannya kalau Siti Aisyah ini direndahkan. Terjadi keraguan di dalam menjalankan syariat. Kenapa? Karena sebagian besar yang meriwayatkan tentang hukum-hukum fikih
yang meriwayatkan tentang hukum-hukum fikih adalah Siti Aisyah. Ketika sumbernya sudah direndahkan, dijelekkan, didiskreditkan, dicoreng, maka perkataannya pun nanti akan menjadi ragu. Hati-hati, gitu ya. Kita ini tinggal iman aja, tinggal walaupun nanti terjadi, Siti Aisyah kan terjadi hadithul ifki, kan gitu ya, peristiwa ifki tentang ketika beliau ketinggalan dalam perjalanan musafir, kemudian ada sahabat yang mengawal beliau, kalung beliau disebabkan itu hilang pada waktu itu, dicari. Nah, terjadi fitnah hadithul ifki. Satu. Kedua, sepentinggal Rasulullah, beliau berperang dalam perang Jamal dengan Sayyidina Ali yang meninggal pada saat itu sahabat itu ribuan karena peperangan antara sahabat dengan sahabat. Hal ini menurut ijtihad. Ketika ijtihad seorang muslim itu benar, dia mendapat 2 pahala. Namun ketika ijtihadnya salah, maka mendapat satu pahala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai i'tiqad peperangan antara sahabat dulu, baik perang Jamal dan perang Siffin, itu terjadi karena mereka mempunyai ijtihad masing-masing. Paham nggak nih? Ini harus paham nih. Karena kenapa kita ini mudah sekali. Ritual kita sholat rajin, baca Quran rajin, puasa rajin, tapi ketika tentang pemahaman nanti bisa kita gitu ya. Itu yang mungkin dalam pertemuan ini saya pesan gitu. Jangan sampai kita nanti nyeleweng bahasanya, dengan pemahaman orang yang main logika yang seakan-akan benar, tapi setelah diselusuri salah. Dan kita ikut itu ternyata, naudzubillah. Nah, kata Siti Aisyah, kata Sayyidatina Aisyah, anna qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi adalah ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Awwalu ma, sesuatu yang pertama kali budi'a dimulai bihi dengan sesuatu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, dari wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihatu, penglihatan yang salihah, yang jelas, yang terang, yang benar, fin naumi, ketika beliau tidur. Makanya kalau tidur dapat mimpi kan gitu ya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla qalaqis subhi. Fakana, maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yara, tidak melihat, tidak ningali ru'ya, suatu mimpi, illa, melainkan ja'at, ya, mimpi tersebut datang mithla qalaqis subhi, seperti terangnya waktu subuh, pagi, waktu pagi kelihatan gitu. Nah, ini fase-fase sebelum beliau dapat Iqra. Setelah beliau sering mimpi ketemu ini, mimpi ketemu itu, akhirnya kemudian hubbiba ilaihil khala'u. Ini sejarah nih. Sebelum beliau sering pergi menyendiri di gua ini, gua sana, selama seminggu, 2 minggu gitu. Hubbiba, kemudian disenangi, dicintai, timbul rasa senang di dalam hati beliau, gemar. Ada
ilaihi kepada beliau al-khala'u untuk menyendiri, nyepi. Ini apa? Ini tanda apa? Sebelum usia 40 tahun. Jadi sebelum usia 40 tahun fatrah beliau usia nikah 25 sampai 40 tahun itu 15 tahun ya. Beliau memegang bisnis istrinya, kemudian beliau atur manage dengan baik. Nah, menjelang usia 40 tahun beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi-mimpi yang jelas, yang terang, yang benar. Sehingga beliau tipikal berpikir lebih senang untuk menyendiri. Ini apa? Ini bagaimana? Kok keadaan Mekah seperti ini? Kok keadaan manusia seperti ini? Tapi yang saya lihat enggak seperti itu. Jadi Rasulullah itu senang untuk pergi menyendiri ke gua. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian setelah itu beliau yakhlu berkhalwat nyepi bi ghari Hira, di gua Hira. Di gua Hira. Nah, di gua Hira. Di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, kemudian beliau bertafakur di situ, berfikir di situ, dan seterusnya. Nah, ini beberapa macam gitu. Nah, kalau gua yang namanya ghor gitu ya. Kalau bahasa Arabnya ghor, gua itu ada dua. Ada ghor, ada kahfi. Makanya dalam Al-Quran itu ada suratul kahfi yang setiap hari Jumat atau malam Jumat itu disunahkan kita baca. Kalau ghor dalam bahasa Arab mempunyai pengertian gua yang relatif tempatnya itu kecil. Tadi waktu kemarin naik ke Hira, nah, besok datang naik lagi 1,5 jam gitu ya, kurang lebih lah gitu. Dari bawah kita paling seberapa real lah naik dari Haram kan gitu kan, naik taksi naik 1,5 jam bekal, paling sudah hiking gitu. Nah, itu relatif kecil. Kahfi juga artinya gua, tapi guanya itu relatif besar. Nah, ini makanya ashabul kahfi. Nah, Rasulullah itu sering berkhutbah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa cara gitu. Anwa'ul wahyi itu tamaniyatu. Ada macam-macam wahyu turun kepada Rasulullah, itu ada caranya dengan 8 cara. Saya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Al-awwalu ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum. Ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum. Ru'ya, mimpi, as-sadiqatu yang benar, fin naumi, di dalam tidur. Ru'yal anbiya'i wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi haqqi Ibrahim, di dalam haknya Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka
Hati-hati. Jangan mainin tentang mimpi. Namun kadang pun ada satu saat kita pun harus cuek. Peristiwa kurban yang kita laksanakan bertahun-tahun, bahkan sudah beribuan tahun kita laksanakan sampai saat ini, kurban, gitu ya. Kemarin alhamdulillah hidayah kurban 2 sapi dan beberapa kambing dan yang lainnya alhamdulillah. Peristiwa kurban yang fenomenal yang kita laksanakan pada saat ini, terus ribuan tahun kita laksanakan umat Islam, bukan hanya umat Islam, umat-umat sebelumnya pun menuruti karena ini dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Landasan peristiwa kurban ini adalah peristiwa Nabi Ibrahim bermimpi. Jadi syariat kurban yang kita laksanakan pada saat ini adalah landasannya mimpi. Jangan sembarangan, cuma mimpi. Mimpinya para nabi. Nanti ada beberapa contoh yang lainnya. Nah itu. Kenapa? Allah Ta'ala nyampaikan, menggambarkan, ya bunayya, kata Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail kecil, ya bunayya, wahai putraku yang tersayang, ini sesungguhnya aku, ara fil manam, aku melihat fil manam, jelas fil manam, pada waktu tidur, anni, bahwasanya aku azbahuka, apa? Menyembelih kamu. Dan mimpinya itu 3 terus menerus, 3 hari berterus menerus. Itu satu peristiwa apa kurban yang kita laksanakan sampai saat ini. Landasannya apa? Kemudian dalam surah yang sangat fenomenal, Ahsanal Qasas, gitu. Ahsanal Qasas, kisah yang paling menarik dalam Al-Quran yaitu surat Yusuf. Itu pun kejadian-kejadian yang melandasi dalam perjalanan Nabi Yusuf, saudaranya, ayahnya dan yang lainnya di dalam waktu itu, dan Raja Mesir, dan kejadian paceklik yang ada di Mesir dan sekitarnya, itu pun landasannya adalah mimpi. Gitu. Hati-hati ya kita. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab kita tidur. Nah itu kan para nabi dulu kan gitu ya. Para nabi mimpinya benar. Ingat, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi. Dan yang ditinggalkan semacam wahyu berupa mimpi yang benar. Hati-hati dengan firasat ulama. Orang tua kita yang rajin ibadah, nggak banyak bicara, nggak nyakitin, ritualnya terus, sedekahnya rajin. Hati-hati itu. Kalau pesan-pesannya, gitu ya. Gitu. Jadi ini perjalanan yang mungkin bisa kita lihat. Baik sekalian, yang mungkin itu yang saya jelaskan tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sebelum belum diangkat, yaitu berupa mimpi. Nah, gitu. Sebelum itu tuh mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ini yang ini dua-duanya. Oh, ya oke. Okay.
Ada pertanyaan pertama, bagaimana jika berangkat haji tapi bayarnya dengan cara dicicil berhutang, apakah tetap jadi haji mabrur? Orang yang berhutang itu sudah ada akad dia bahwasanya mampu dia untuk bayar. Satu, berhutang dibolehkan tetapi dia harus menunjukkan kemampuan, keinginan yang kuat untuk bayar. Kedua, apakah tetap jadi haji mabrur? Tentang haji mabrur yang pernah kita sampaikan ini, itu dilihat setelah dia pulang ke tanah airnya masing-masing. Umrah yang mabrurah, haji yang mabrur, itu terlihat dari sikapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikapnya kepada sesamanya. Tambah loman, tambah dermawan. Dermawan dalam hal apa? Walaupun materinya biasa, tambah senyumnya, tambah tenaganya. Nggak suka nyakitin orang lain dengan lisannya. Kalau pulang dari Mekah, pulang dari tanah haram, pulang dari tawaf, tapi ternyata lisannya sama aja, ya sama aja, berarti nggak mabrur, gitu. Kedua, apakah orang muslim yang menyumbang pembangunan masjid akan dapat pahala? Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang menyumbang masjid dari non muslim, apakah dia akan dapat pahala? Soal pahala itu urusan Allah, gitu ya. Soal pahala itu urusan Allah. Namun yang kita boleh doakan untuk non muslim yang masih ada, diajarkan dalam syariat, yaitu kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Gitu, mendapatkan hidayah. Soal pahala dan dosa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa, kudrat, dan Allah itu maha iradah, maha berkehendak. Ketika dia mempunyai jasa di dalam perkembangan syiar Islam, kan gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana? Ya akan dibela. Gak jauh-jauh lah. Syiar Islam ini gak bakal berdiri kalau bukan wasilah syariatnya dua orang. Pertama Khadijatul Kubra, istri Nabi yang pertama. Yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Dalam segi sejarah syariat kita tahu akhir hayatnya Abu Thalib itu masuk dalam apa enggak? Yang kita ketahui ya, itu begitu. Namun apakah Rasulullah akan diam saja dan Allah tidak akan melihat akan pembelaan Abu Thalib pada saat itu? Di akhirat Allah itu maha adil. Kita husnudzon. Yang berikutnya, saya lupa sholat padahal masih punya hadas besar. Apakah saya dosa? Lalu apakah saya harus mengulangi sholat lagi setelah mandi wajib besar? Iya. Orang yang sholat karena mungkin saking capeknya atau azan langsung diambil wudhu, langsung sholat. Ujuk-ujuk malamnya dia baru hadas besar. Bagaimana? Ya wajib. Pertama dia wajib mandi, bersihkan dulu, mengangkat hadas besarnya, kemudian mengulangi sholat. Dosa apa enggak? Ya enggak, namanya orang lupa. Orang lupa. Itu. Yang terakhir, bagaimana jika ada orang yang mengaku dewa matahari? Bagus, termasukin ke anime, film-film kartun kan gitu, Naruto, film yang lainnya. Orang yang ngaku dewa matahari, dewa bulan, dewa yang mana lain. Kalau memang dia dewa matahari, yang ngurusi matahari ya toh. Sekarang di 24, sekarang waktu dari matahari itu timbul sampai matahari itu tenggelam, dia berdiri aja. Pas mataharinya lagi musim panas lagi. Lah kuat apa kagak? Orang begini enggak. Zaman sekarang itu banyak yang liar, banyak yang pusing. Kira-kira gitu ya. Ada lagi yang lain kan? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama usaha yang berbau misteri. Nama usaha yang berbau misteri. Jadi bakso setan berkuah iblis. Untuk konsumen ini. Jadi apakah ada pengaruhnya sebuah nama? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus. Ini zaman sekarang ini cara marketingnya itu macam-macam ya. Tidak dilandasi dengan syariat. Kenapa? Karena tidak yakin Allah itu ada. Karena dilandasi bukan dengan syariat agama Islam dan keyakinan dalam hatinya itu Allah itu tidak ada dan bukan yang mengatur akan rezekinya hakikatnya, sehingga macam-macam inovasinya. Bakso setan. Berarti yang makan bakso adalah iya kan gitu kan. Sambal apa? Apa? Sambal geledek. Nah, berarti yang makan sambal kayak terkena geledek. Apa yang bikin pernah kena geledek? Angus. Ntar jadi deples. Boleh apa enggak? Jawaban saya enggak boleh. Selama nama-nama tersebut, brand tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Hindari nama-nama yang baik, bangsa setan, iblis, kan gitu, dajjal, bangsa jin, kan gitu, bangsa gitu. Nggak usah. Yang nyata saja. Kita ini sekarang kehabisan akal, kehabisan ide. Seakan-akan nggak ada inovasinya. Karena kenapa? Pak, Ibu, nih anak-anak sekalian. Allah itu kasih kita ahsana takwim. Allah itu ciptakan kita itu makhluk yang paling cakep, paling pinter, paling alam. Kalau kita mau duduk saja bersimpuh di hadapan Allah, kemudian kita mohon kepada Allah, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah, Allah kasih jawaban kepada kita dengan fikrah, ide-ide yang memang cemerlang, yang belum terfikirkan oleh orang lain. Saya yakin itu. Hanya saja kita nggak yakin Allah itu ada. Kalaupun kita yakin Allah itu ada, kita nggak yakin Allah yang mengatur seluruh rezeki kehidupan kita ini, di dunia maupun di akhirat. Nggak ada keyakinan. Kalaupun ada keyakinan hanya tipis sehingga timbulnya ragu-ragu. Akhirnya yang diandalkan adalah akal dan fisik. Mana mungkin Allah turunkan? Mana mungkin? Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa, tinggal kita kadung Allah Subhanahu wa ta'ala, fad'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, astajib lakum, astajib. Niscaya aku langsung akan jawab. Allah sudah kadung ngomong begitu dalam Al-Quran. Nggak mungkin Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal menyalahi akan janjinya sendiri. Namun kitanya nih, pemahaman kitanya jadi gitu, sehingga timbul tuh yang kayak begitu, penipuan, bikin A, bikin B, A, B, C, D dan yang lainnya, kan gitu. Kemudian timbul ide-ide kayak begitu. Kalau saya katakan ini begitu boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Suatu nama itu menarik energi, menarik power. Ketika nama tersebut diberikan sesuatu yang baik, Muhammad contoh begitu, maka dia akan menarik sesuatu power yang baik yang membentuk akan dirinya. Walaupun lingkungannya juga akan membentuk dirinya, tapi tetap intinya itu bagus. Intinya baik. Tapi satu nama kalau diberikan nama-nama yang kurang baik, yang tidak baik, maka bongkolnya intinya aja udah gak bagus. Maka dia akan menjadi magnet, menyerap sesuatu yang negatif. Diberikan yang positif pun tetap dia akan kembali kepada yang negatif. Gitu.
Betul, banyak pengunjungnya, banyak penasaran. Kenapa? Ngapunten Pak, Ibu sekalian, punten. Yang datang paling lama orang-orang yang memang gaya hidupnya dunia yang isinya negatif. Penggemarnya, pengunjungnya kebanyakan. Lihat aja. Lihat. Itu seperti itu. Karena kenapa? Udah ngelihat namanya aja bagi orang yang beriman dan memahami udah gak serta dalam hati sok. Karena kenapa? Nggak mau ada di dalam pikiran dan hati ini nama tersebut. Yang ada hanya Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Ketika nama bakso, maaf punten ya, bakso setan, sama aja kita makan. Itu membuka peluang diri kita untuk dimasuki setan. Udah tahu kita juga udah banyak juritnya di dalam diri, susah ngeluarinnya. Sekarang malah sengaja masukin juritnya, ngapain? Karena kenapa? Karena gak sedikit setan yang alam, setan yang memang alim. Seakan-akan, nah ini hati-hati. Zaman sekarang ya seperti itu. Jadi nanti ibadahnya maupun yang lainnya, niat dan yang lainnya nanti macam-macam, bukan karena Allah. Kira-kira begitu para kita. Bakso beranak. Nah, kalau bakso beranak masih mendingan percaya. Maksudnya bakso beranak itu baksonya di dalamnya ada bakso lagi, itu wajar kan gitu ya. Gitu. Kalau bakso beranak bawa ke budi kemuliaan. Lagi ya. Kalau yang tadi dibahas misalnya tapi dikait-kaitan dengan lipat, umpama kayak mimpi jadi jatuh nih, kan sepertinya nanti ada yang meninggal lama. Dulu kan saya pernah ngobrol tentang mimpi itu baru panah. Kalau kita sukses pilih terjadi, makanya saya kalau mimpi hanya dengan orang ini ya kita bagaimana itu? Rasulullah ngajarin kita ketika kita mimpi yang tidak baik buruk, Rasul ngajarin doa kita, dzakarallahu man dzakarani bi khair. Itu diajarin dalam hadis. Ada dalam Mukhtarul Ahadits itu ada. Dzakarallahu man dzakarani bi khair. Kemudian ketika mimpi buruk juga Rasulullah selain baca doa itu, kita dianjurkan untuk nengok kiri. Dan kita nengok kiri, kemudian seakan-akan ngeludah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cum. Kemudian rubah posisi tidur. Rubah posisi tidur. Jadi ada bimbingan dari syariat itu ada. Gitu. Nah, dan minta baiknya. Ketika kita sudah di tengah malam bangun mimpi yang kurang baik, itu tadi dzakarallahu man dzakarani bi khair. Dzakarallahu man dzakarallahu. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kita posisi itu. Minta kepada Allah supaya mimpi yang tidak baik tadi menjadi baik. Contoh. Kita mimpi toto jatuh dari atas, dari ketinggian ke bawah. Itu kan kita ngeri ya. Itu kan sesuatu yang tidak baik. Lakukan yang tadi disampaikan. Kemudian tidur lagi, minta supaya kita selamat. Bisa tak ngulangi mimpi? Bisa. Yang lebih baik bisa. Gitu jadi jangan langsung dipahami seperti itu. Itu kita kira-kira pakai. Jadi iya, dan mitos itu biarin aja. Wah, ada burung apa tuh kalau ingat di rumah, burung kuik-kuik, cuit-cuit ya, cuit. Kebetulan di atas rumahnya Pak Rokib namanya. Pak Rokib lagi pilek lagi. Bahaya. Contoh kayak begitu. Nah, cuit. Nah, kata Pak Roki, waduh, udah waktunya. Ini bagaimana?
Dzakarallahu man dzakarani. Minta baik. Karena itu pun diselipi oleh was itu yang masuk siapa? Saya sering mau percaya ada dulu seperti percaya. Iya. Oh berarti di atas rumahnya yang udah pada tua kan gitu ya. Jangan yang muda. Jadi intinya hal semacam ini jangan akhirnya dijadikan suatu keyakinan. Namun ketika mimpi yang baik kita mohon jadi kenyataan dan jangan banyak ngomong. La taqsusur iyyaka ada ikhwatika. Pesannya Nabi Yakub kepada Yusuf, la taqsusur iyyaka ada ikhwatika. Kalau mimpi jangan sembarangan cerita. Hati-hati. Gitu. Tapi kalau mimpi yang kurang baik minta kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya hal tersebut tidak terjadi, diganti sesuatu yang baik dan keyakinan Allah Maha Kuasa. Gitu. Jadi nggak jadi mitos. Wah gigi tanggal nanti siapa yang meninggal? Udah bismillah, ya Allah saya minta maslahatnya. Gitu. Minta maslahatnya. Nek kalau emang udah waktunya minta semuanya baik. Gitu udah selesai. Jadi kita tenang. Maslahat itu daripada islah itu damai sejahtera gitu bah. Abang udah maslahat belum? Udah damai? Oh tahu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 5:58 mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini baru satu dari macam-macam turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan. Nah ini juga dari Pak Udin ya. Oh ya maaf itu dari Pak Udin, warga Pak Udin, almarhum Pak Bono dan seluruhnya yang waktu itu pernah kita bacakan suratul Fatihah. Ya mudah-mudahan manfaat juga Pak Udin. Terima kasih. Dan kita doakan di antara saudara-saudara kita, kerabat kita, jamaah kita yang memang sedang kurang sehat. Siapa? Mang Cecep ya, yang memang kurang sehat, atau jamaah kita yang ada, mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatannya, keafiatannya, kemudian dijadikan maslahat tempat kita bertinggal, tempat kita beraktivitas, dijadikannya berkah. Sehingga sekali lagi yang kita minta kepada Allah, mohon kita dijadikan orang-orang yang selamat, bahagia dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafiina wa dhukrina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruhan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.